Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahirrabbilalamin, kembali menemani Ramadan Anda bersama saya Vinda Sela dalam program kajian Islami Sajadah Sahabat Jalan dalam Dakwah. Ya luar biasa sekali, masih dengan suasana Ramadan kita bertemu bersama di studio outdoor Davika TV pada hari ini bersama dengan jamaah yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Majelis Talim Sirojul Huda, assalamualaikum ibu-ibu. Masya Allah, masih semangat puasanya? Alhamdulillah. Meskipun dalam suasana Ramadan, suasana puasa, tidak menyurutkan untuk kita semua belajar ilmu agama. Karena tema kita sangat menarik sekali hari ini berkaitan dengan bulan Ramadan, yaitu syarat dan rukun puasa. Namun seperti biasa kita akan membahas tema ini dengan guru kita yang luar biasa telah hadir, Bapak Haji Rusdianto SHI dari Kemenak Kabupaten Lampung Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Haji telah berkenan hadir di studio outdoor Davika TV pada hari ini. Amin, terima kasih. Iya, kita akan membahas tentang tema yang sangat menarik ini Pak Haji. Insya Allah. Yaitu berkaitan dengan syarat dan rukun puasa, karena ini kan di awal bulan Ramadan tentunya. Mungkin sebelum kita masuk ke syarat dan juga rukun puasa, barangkali mungkin boleh mohon penjelasannya terkait dengan perbedaan mendasar antara syarat dan juga rukun puasa itu seperti apa sih Pak Haji? Untuk presenter kami yang cantik, ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Sirojul Huda, sebelum kami menjawab apa yang jadi pertanyaan, boleh saya berpantun? Boleh. Jalan-jalan ke Bandar Jaya. Cakep. Tujuan membeli alpukat. Cakep. Yang jawab salam dengan semangatnya. Cakep. Insya Allah dikabulkan hajat dunia dan akhirat. Amin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, sehingganya kita masih bisa melaksanakan rutinitas kita, apalagi sekarang di bulan suci Ramadan, tentunya ibadah bulan puasa yang termaktub di dalam rukun Islam yang kelima. Salawat beriring salam tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Sirojul Huda yang kami hormati, kalau kita melihat atau mendengar pertanyaan tadi, rukun kita berpuasa, syarat kita berpuasa, tentunya sebelum kita melaksanakan ibadah puasa khususnya di bulan suci Ramadan, kita harus tahu dulu pengertian itu puasa itu apa. Kalau menahan haus dan lapar, binatang pun bisa. Tapi yang dimaksud dengan puasa pengertian secara fikih, menahan haus, lapar, nafsu, dan panca indera kita. Sebab kadang-kadang puasa kita ini hanya sebatas nahan haus dan lapar, tapi panca indera kita masih sering kita abaikan. Mata seharusnya berpuasa untuk tidak melihat hal-hal yang negatif, masih juga, apalagi dengan adanya media sosial ini Mbak, sedikit-sedikit buka, scroll atas, scroll bawah, tidak sesuai dengan hati nurani, jadilah bahan untuk gunjingan, hibah akhirnya. Dengan tidak kita sadari, pahala yang akan kita dapat dalam puasa akan menjadi hilang dengan sendirinya. Jadi terkait dengan rukun dan syarat puasa, rukunnya ya ibu-ibu, kita ini harus berniat. Jadi kalau kita puasa tidak niat, ya puasa kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan suci Ramadan, niat kita itu pada malam hari. Ya, apakah kita habis sholat tarawih
atau sebelum kita sahur. Nawaitu saumawadin an adain fardhi sahri ramadhana hazihi sanati fardhalillahi ta'ala. Itu dibaca di bulan suci Ramadan. Bagaimana dengan niat puasa kalau di luar bulan suci Ramadan? Puasa sunnah misalnya, puasa Senin Kemis, puasa Nabi Daud yang sehari puasa sehari tidak, puasa di 6 hari di bulan Syawal, ya kan? Itu bisa kita laksanakan niatnya esok hari kurang lebih pukul 8 sebelum ada yang kita makan atau kita minum. Jadi niat itu bisa. Malam bagaimana? Bisa juga kalau puasa sunnah, ketika kita sahur kita niatkan untuk puasa sunnah. Artinya puasa sunnah itu niatnya bisa diniatkan kira-kira jam 8 pagi, yang jelas sebelum kita makan dan minum. Nah itu, jadi rukunnya harus kita niat. Kalau tidak niat maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harapan kita. Tetapi dalam perjalanannya lagi-lagi godaan manusia ketika kita berpuasa itu luar biasa. Makanya kita harap, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat yang kita baca tadi, mudah-mudahan kita terhindar dari godaan-godaan setan yang akan menjerumuskan kita sehingga kita tidak akan mendapatkan pahala. Nah seperti itu ya. Jadi kalau kita nggak pakai niat, puasa itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian syaratnya ya jelas orang Islam ya, orang non muslim pun puasa juga, tapi dia tidak di bulan Ramadan. Berakal ya, kalau orang gila ya enggak puasa, ya kan. Kemudian yang kuat dalam arti tidak sakit-sakitan ini, Mbak. Jadi kalau bagi orang yang sakit ya, sakit ini kita lihat dulu. Kalau sakitnya itu sangat susah payah, maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Tapi kalau hari ini puasa, besok sakit, besoknya puasa, besok sakit, nah itu nanti di kado atau dibayar. Saya kira itu, Mbak, terkait dengan rukun dan syaratnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dapat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, Mbak. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi itulah syarat dan juga rukun puasa. Kalau yang saya pahami tadi terkait dengan rukun puasa berarti kurang lebih ada 2 ya Pak Haji ya. Jadi yang pertama adalah niat, kemudian yang kedua adalah menahan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Berarti menahan hawa nafsu seperti itu. Baik, tampaknya syarat juga masih banyak lagi penjabarannya atau masih ada, tapi kita jeda sejenak, jangan dijawab dulu, kita tahan sejenak. Kita akan kembali usai jeda, tetap di Sajadah dalam keluarga. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program kajian Islami Sajadah dalam dakwah. Ya luar biasa sekali, masih dengan guru kita yaitu Bapak Haji Rusdianto SHI dengan tema kita hari ini yaitu syarat dan juga rukun puasa ya Pak Haji ya. Tadi masih membahas tentang syarat puasa. Tampaknya masih banyak penjelasannya nih. Mohon izin penjelasannya, silahkan Pak Haji. Baik, kita lanjutkan terkait dengan syarat, terutama tadi sudah kita sampaikan ya, itu ada Islam, yang jelas dia berakal, artinya tidak gila, kemudian dia kuat dalam arti bisa melaksanakan untuk menahan haus dan lapar, nafsu dan lain sebagainya sampai mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Jadi kalau kita hari ini puasa, besok sakit, puasa lagi, besoknya sakit lagi, itu nanti itu ada bahasanya kafarat atau denda. Dendanya apa? Dia mengkado puasanya. Jadi mengkadonya kapan? Setelah bulan suci Ramadan dia bisa bayar puasanya. Terkait dengan
syarat sahnya kita berpuasa ya terutama dalam keadaan suci, Mbak. Suci dalam arti ya mohon maaf, mulai kalau yang kaum hawa itu dari haidnya, ya kalau dia habis nifas dan lain sebagainya itu harus dalam keadaan suci. Dengan cara apa? Dia mandi wajib. Nanti bahasanya lain karena kita bahasannya hari ini terkait dengan syarat dan rukun serta yang membatalkan puasa. Jadi kalau itu kita tidak dilaksanakan, maka puasanya pun tidak sah. Makanya harus dalam keadaan suci seperti itu. Kemudian ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Sirajul Huda, ini puasa ini kadang-kadang kita melaksanakan berbagai macam ya. Jadi puasa itu ada namanya puasa wajib, itu di bulan suci Ramadan. Puasa sunnah dilaksanakan ketika kita puasa Senin Kemis, puasa Nabi Daud, ya kan. Ada juga puasa nazar, kalau sudah janji harus dibayar. Contoh, seandainya ini Mbak, saya bisa masuk TV, Davika TV, kalau saya bisa syuting di sana gitu kan, saya akan puasa 1 hari full umpamanya. Artinya sudah nazar, harus dilaksanakan. Termasuk ibu-ibu yang hari ini mungkin bermimpi masuk Davika TV, besok harus puasa. Seperti itu kira-kira ya. Nah artinya nazar harus dibayar. Kemudian ada yang puasa itu dilaksanakan haram hukumnya. Itu puasa apa? Puasa di bulan di tanggal 1 Syawal, 10 Zulhijjah, dan pada hari Tasyrik. Hari Tasyrik itu yaitu 11, 12, 13 Zulhijjah. Maka haram untuk kita melaksanakan ibadah puasa. Saya kira itu Mbak terkait dengan syarat rukunnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini yang sudah melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan itu bisa sesuai dengan syarat rukun dan sahnya untuk melaksanakan ibadah puasa. Jadi banyak sekali ya Pak Haji ya untuk syarat dan juga rukun puasa itu ketentuannya seperti apa. Jadi tidak hanya puasa sekedar menahan haus dan lapar saja, tapi juga ada syarat-syaratnya, harus suci, kemudian berakal, balik dan lain sebagainya. Namun dari puasa itu sendiri kan menahan hawa nafsu dan juga meniatkan diri seperti itu. Namun ada tidak Pak Haji untuk mungkin ketentuan-ketentuan hal-hal yang mungkin dapat membatalkan puasa itu seperti apa Pak Haji? Mohon penjelasannya. Yang utama dan pasti yang membatalkan puasa kalau kita makan dan minum di siang hari itu sudah positif. Ya. Kenapa? Kita sudah niatkan malamnya, ternyata besok pagi ada makanan yang lebih lezat disantap. Nah itu. Terkecuali Mbak kalau dalam keadaan lupa. Walaupun sudah di sana tidak sengaja segelas air putih misalnya. Ya, jadi ketika kita habis bepergian ya, sampailah di rumah gitu, ternyata di atas meja itu ada sisa tadi malam habis sahur gitu kira-kira ya. Begitu nyampe langsung dia makan. Nah ketika dia makan sudah kenyang nih, baru ingat kalau dia puasa, ya sudah dilanjutkan puasanya. Jadi dia tidak membatalkan puasa. Termasuk minum, tapi kalau begitu minum segelas dia ingat puasa ditambah lagi, nah ini jelas batal. Nah ini bukan rezeki lagi kan ya. Kalau rezeki tadi ketika dia makan atau minum, selesai dia makan minum, baru dia ingat kalau puasa itu rezeki. Jadi memang dalam hukum Islam diperbolehkan untuk melanjutkan puasanya. Kemudian ya selain makan dan minum, mohon maaf, ya ada mungkin yang biologisnya lebih tinggi ini Mbak ya. Terkait dengan itu, ini berhubungan badan di siang hari. Nah, Al-Quran sudah menjelaskan boleh berhubungan badan di malam hari. Kalau dia siang hari akan membatalkan puasa. Bahkan ini ada apa bahasanya, dendanya. Pernah ya ada dikisahkan di satu riwayat, sahabat kepada Rasul, ya Rasul celakalah saya. Kenapa kata Rasul? Nah, seolah-olah saya ini ya Mbak ya. Jadi kenapa kamu bilang seperti itu? Celaka saya Rasul, saya sudah menggauli istri saya di siang hari. Terus bagaimana kata Rasul? Kalau gitu kamu harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jadi ada denda ataupun Iya. kafaratnya setelah oke. Jadi ketika dibilang Rasulullah SAW menjawab seperti itu, jawab sahabat, ya Rasul jangankan 2 bulan, 1 hari saya sudah tidak kuat.
Nah, seperti itu kan. Baik. Nah, jadi kemudian dilanjutkan dengan bahasa lain, kalau kamu tidak kuat maka kamu memberikan makan kepada fakir miskin. Tidak kuat lagi dikasih kurma kepada yang bersangkutan untuk diberikan kepada keluarganya. Karena sahabat ini termasuk orang yang paling miskin. Demikian Mbak ya. Baik, luar biasa sekali untuk ceritanya. Kita akan lanjutkan Pak Haji dengan sesi tanya jawab. Kita akan buka sesi tanya jawab. Ibu-ibu siapa yang mau bertanya? Luar biasa sekali karena materi kita luar biasa sekali. Ini saya pilih dari yang depan terlebih dahulu. Silakan Ibu. Jamaah bertanya, Ustadz menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ibu Yeni Astuti dari Majelis Taklim Sirojul Huda. Yang akan saya tanyakan kepada Pak Haji, apakah hukumnya meninggalkan sholat taraweh di saat bulan Ramadan, dan apakah puasa kita esok hari akan sia-sia? Begitu Pak Haji. Pertanyaan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dengan pertanyaan tadi, bagaimana hukumnya kalau sholat tarawih ditinggalkan, ya kan? Kemudian puasa Ramadan dilaksanakan. Jelas ibu-ibu hukumnya puasa itu wajib hukumnya di bulan suci Ramadan. Sedangkan tarawih itu sunnah hukumnya. Jadi kalau ada orang lebih baik dia tarawih daripada tidak puasa, berarti dia meninggalkan yang wajib. Nah, ini kebetulan pertanyaannya melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang sunnah. Bagaimana pertanyaan tadi? Apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Perlu kami tegaskan di sini ibu-ibu, perkara diterima atau tidaknya itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan menjadi hakim dalam hal ini ya. Jadi wallahu a'lam bishawab, sejauh mana ibadah dia itu kita tidak tahu, dan kita tidak bisa memvonis apakah nanti puasa dia diterima, sholat tarawihnya ditolak, atau sebaliknya. Kita tidak tahu puasanya yang dilaksanakan sejauh manapun, kita tidak tahu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam Al-Qur'an bahwa puasa itu untukku katanya. Jadi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, artinya lebih baik memang dilakukan keduanya karena satu wajib, yang kedua adalah sunnah. Lagi pula juga untuk di bulan Ramadan kan niatan baik ataupun aktivitas yang dilakukan dengan niatan yang baik pasti akan berlipat ganda pahalanya Pak Haji ya. Amin. Baik, kita akan lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Siapa yang mau bertanya ibu-ibu? Luar biasa. Jadi kita jawab semua ya Pak Haji ya. Siap. Sampai sore gitu ya. Siap. Baik, saya sampai pilih buka puasa, sampai buka puasa. Saya pilih barisan yang kedua. Silakan Ibu. Jamaah bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Majelis Taklim Sirojul Huda. Mau bertanya Pak Ustadz, apakah benar kalau kita sedang berpuasa itu kita tidur? Itu pertanyaan kami Pak Ustadz. Tidur siang itu ya saat kita berpuasa, apakah itu ibadah? Ya, itu pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan tadi ya, bagaimana hukumnya gitu kan? Ketika berpuasa di bulan suci Ramadan itu tidur, apakah itu termasuk ibadah gitu kan? Tidak semena-mena Bu, tidur di bulan suci Ramadan itu ibadah. Dilihat dulu masalahnya apa. Kalau tiap hari dia tidur siang dari pagi sampai sore, itu bukan ibadah lagi Bu, itu penyakit itu yang nempel, itu perlu diruqyah mungkin ya. Nah, yang dimaksud dengan ibadah di sini, mohon maaf, mungkin ketika dia malam selesai dia tarawih ya kan, kemudian dia tadarus, nah sampai jam 11, karena di bulan suci Ramadan itu luar biasa berlipat ganda kan. Jangankan kita ibadah sendiri, tetapi kita bersedekah kepada orang yang berpuasa, insya Allah nilainya sama dengan orang yang berpuasa. Nah sampailah dia tidur 1 jam, sudah bangun lagi mau sholat tahajud dan sebagainya, kemudian baca kitab fikih segala macam, akhirnya kan ngantuk ya, ngantuk.
kemudian dia sahur, habis sahur baca Quran sudah subuh, kuliah 7 menit dan sebagainya, ngantuk. Nah, mungkin dia tertidur. Nah, itu sah-sah saja, insya Allah dibilang ibadah. Itu jadi kronologinya harus jelas itu, Mbak. Iya, jadi ada jika mungkin malamnya kelelahan karena beribadah, Iya. dan mungkin tidak sampai setengah hari atau 1 hari full kemudian tidur ya, Iya. Pak Haji ya. Jadi boleh tetap beristirahat, namun tetap ingat waktu. Kalau bisa menonton kajian seperti ini atau mengikuti kajian seperti ini itu lebih baik ya, Pak Haji. Insya ya? Allah. Insya Allah. Baik, kita akan lanjutkan di segmen 3, tetap di Sajadah. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Sajadah. Ya, untuk pemirsa yang barangkali baru saja bergabung, tema kita hari ini yaitu adalah syarat dan juga rukun puasa. Nah, untuk di segmen ketiga ini mungkin dari Pak Haji, adakah tips untuk jamaah yang hadir di sini juga pemirsa yang ada di rumah untuk bisa lancar menjalankan ibadah puasa sebulan penuh ini, Pak Haji? Silahkan. Ya, ibu-ibu jamaah Majelis Taklim dan kita semua yang ada di sini, tipsnya yang pertama jaga kesehatan. Pola makan dijaga. Kalau memang nyeruit, kurang nyeruitnya, seperti itu kan. Kemudian ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senang orang beribadah, tapi jangan berlebih-lebihan. Ya, walaupun itu di bulan suci Ramadan berlipat ganda, tapi paling tidak kita harus mengukur kemampuan kita. Jangan karena itu tadarus siang, malam tadarus, akhirnya untuk kewajiban sebagai seorang ibu rumah tangga ditinggalkan. Itu juga tidak benar. Termasuk yang bapak-bapak, karena itu bulan puasa mencari rezeki kemana-mana, ternyata ibadah juga ditinggalkan. Itu juga tidak benar. Jadi kesehatan itu perlu dijaga, pola makan dijaga. Yang terakhir kita berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita itu diwajibkan puasa agar kita menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu, Mbak. Amin, Masya Allah, tabarakallah. Tapi Pak Haji, mungkin adakah cerita ataupun tauladan dari Rasul sendiri dalam berbuka ataupun mungkin sahur supaya kita tidak jadi orang yang berlebih-lebihan seperti itu? Mohon penjelasannya. Ya, terkait dengan berbuka atau sahur, ya pernah kita baca di beberapa riwayat bahwa Nabi itu kalau berbuka puasa itu tidak banyak-banyak, ya 1 butir kurma, ya kan? Kalau kita ini nggak ada kurma, Mbak, yang penting manis dari alami. Jeruk boleh, pisang boleh, yang penting jangan yang kecut-kecut, kedondong. Nah, itu tidak benar itu, karena itu bukan termasuk ajaran dari Rasulullah. Kalau memang ada kurma, alhamdulillah, kurma kita bisa makan. Kemudian minum 1 teguk 2 teguk air zam-zam. Kalau sekarang insya Allah, Mbak, karena banyak yang umroh, air zam-zam sudah ada. Walaupun nanti sampai di rumah dicampur lagi dengan air yang biasa. Nah, seperti itu kan. Yang penting ada gabungannya. Kemudian untuk sahur ini yang perlu kami sampaikan terkait dengan pola makan tadi. Kalau memang kira-kira perut kita tidak kuat dengan pedas, ya jangan banyak yang makan pedas. Atau kalau asam lambung seperti itu, jangan kita paksakan seperti itu, kurangi yang asam-asam. Jadi tipsnya ketika kita sahur, akhirkanlah waktu sahur, ketika berpuasa segerakanlah. Bukan berarti begitu dengar azan Allahu Akbar langsung minum geruduk, minum air enggak seperti itu ya. Tapi sesuai dengan pola makan, pola hidup yang kita laksanakan. Insya Allah tuntunan Rasulullah itu buat kesehatan kita, ibadah kita bisa kita laksanakan sebaik-baiknya. Gitu, Mbak. Baik, artinya tidak berlebihan ya Pak Haji ya. Insya Allah. Karena biasanya ibu-ibu ataupun mungkin termasuk saya juga suka lapar mata ya ibu-ibu ya. Ada jajanan bazar itu langsung kita sikat semua itu Pak Haji biasanya. Di Bandar Jaya banyak, Pak. Banyak sekali itu pokoknya. Berarti harus lebih bijak, bisa kita kurangi supaya nanti terutama untuk berbuka. Supaya nanti tidak kemudian kekenyangan, kemudian ibadah tarawihnya
terlewat seperti itu. Baik, kita buka di segmen ketiga ini sesi tanya jawab. Satu penanya, siapa yang mau bertanya ibu-ibu? Baik, saya pilih tadi sudah bagian depan, saya persilahkan, mungkin boleh barisan ketiga, silakan. Jamaah bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Kotimah dari Majelis Taklim Sirojul Huda. Mohon izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana hukumnya Pak Ustadz jika mandi atau gosok gigi sering dilakukan saat puasa karena badan terasa panas atau gerah? Demikian pertanyaan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung Ibu ya, terkait dengan pertanyaan bagaimana dalam kondisi kita gerah ya, membersihkan gigi, sikat gigi atau kita mandi dan lain sebagainya dalam keadaan kita puasa Ramadan. Sebenarnya Ibu, dalam hukum ketika kita menggosok gigi ya, kalau pagi insya Allah nggak ada masalah ya, kita selesai sahur tuh, sebelum subuh kan kita sudah membersihkan gigi. Kemudian kalau mungkin siang ataupun sore ya wajar-wajar saja, mohon maaf terkait dengan bau mulut, itu namanya berpuasa. Insya Allah baunya kasur Ibu ya. Nah kalau memang perlu dilaksanakan itu hukumnya makruh Bu. Dikhawatirkan kalau nanti masuk ya, artinya kita tidak bisa menjaga apakah itu airnya masuk ke dalam kerongkongan atau tidak. Jadi kalau kaitan dengan gerah dan lain sebagainya, insya Allah Bu, kalau kita niatkan dengan lillahi ta'ala kepada Allah SWT, Allah itu kan maha segalanya ya. Tapi kalau Ibu dalam keadaan sudah sangat sekali nggak kuat lagi, silakan Bu mandi, tapi jangan lama-lama, jangan berendam maksudnya ya. Jadi mandi, siram beberapa, atau ada tips terakhir yaitu ambil air wudhu, karena wudhu itu membuat kita tenang. Ibu sholat bisa, Ibu ngaji bisa, kan itu dalam keadaan bulan Ramadan, Ibu baca tadarus dan lain sebagainya. Insya Allah Bu, itu bisa kita laksanakan. Terima kasih Bu. Iya, artinya wudhu jangan sampai wudhunya 3 kali kita kumur, yang keluar hanya 2 kali ya ibu-ibu ya. Jangan ya. Nanti batal berarti puasanya ya Pak. Baik, jangan. Baik, di segmen ketiga ini boleh closing statement dari Pak Haji untuk tema kita syarat dan juga rukun puasa. Silakan Pak Haji. Baik, terima kasih ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Sirajul Huda. Tadi sudah kita sampaikan syarat rukun sahnya puasa di bulan suci Ramadan. Tentunya kita selaku manusia itu tidak terlepas dari salah dan lupa. Tapi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuknya, dengan hidayahnya kita bisa melaksanakan seluruh rangkaian ibadah puasa sesuai dengan syarat rukun ketika kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan kita berharap mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, baik itu khususnya puasa di bulan suci Ramadan, ibadah-ibadah yang lainnya, terutama tadarusnya, kemudian tarawihnya, kemudian tahajudnya ya, ini kita bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala diterima bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak di akhir zaman nanti. Amin. Itu saya kira Mbak dari kami terkait dengan materi kita pada siang hari ini. Dan sebelum saya tutup, ini ada pantun lagi nih Bu Ibu. Asam Jawa dicampur gula Jawa, diminum enak rasanya. Wajah ibu-ibu semua bercahaya, insya Allah jadi penghuni surga. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak untuk Pak Haji Rusdianto atas materinya pada hari ini. Terima kasih juga untuk para jamaah yang telah hadir langsung di studio Outdoor Davika TV dan juga pemirsa yang menyaksikan di rumah. Semoga puasa kita berjalan dengan lancar sampai dengan 1 bulan penuh ya Bapak Ibu ya. Dan kita juga dapat mengisi aktivitas selama Ramadan dengan aktivitas-aktivitas yang positif. Amin. Dan juga terima kasih saya haturkan untuk pihak-pihak yang telah mendukung program acara pada hari ini, yaitu Kemenak Kabupaten Lampung Tengah, Putri Floris, dan juga pengobatan Tabib Mutoha. Sekali lagi saya aturkan terima kasih. Saya Vinda Sela dan segenap kru pamit undur diri, dan terus saksikan program Sajadah.
Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.